Sikat, obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat, episode ini unik ya. Saya lihat berita dari pemberian sutradara, saya agak kaget-kaget. Kan kemarin-kemarin udah tuh banyak cerita-cerita yang agak-agak cabul gitu. Udah next, udah lewat cerita-cerita itu. Udah lewat, cerita cabul udah gak zaman. Sudah ya masyarakat kita udah lebih modern lah, nggak cabul-cabul lagi. Semoga ya. Saya tahu yang cabul masih banyak. Predatornya masih berkeliaran ya, semoga segera habis juga. Selanjutnya podcast kita juga sempat bahas tentang ya sudut pandang psikologi lah, tentang bagaimana nurani bangsa kita, masyarakat kita dalam menyikapi persoalan-persoalan. Di podcast ini seru nih. Ini podcast tentang fotografi. Cuma salah background. Saya waktu tonton videonya, ini video masih viral ya. Saya mau tanya nih nanti. Tapi seperti biasa sebelum saya akan buka ini, seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog kita, Ibu Pauline. Ya, halo semuanya. Ya, kita masih ngomongin tentang hati nurani ya, yang luar biasa. Digembar-gemborkan terus-menerus. Apakah kita masih punya hati nurani dalam setiap peristiwa apapun itu? Ya. Oke, kita mau ngulik-ngulik ya ini. Betul, ini kita mau cerita-cerita hal seru nih. Ibu Pauline sudah tonton videonya ya? Sudah. Bagus ya backgroundnya. Ada orang sedang berdoa di tempat suci, memang outdoor. Ya kan? Memang outdoor, ada air yang mengalir. Ya dengan santai beberapa ibu-ibu ini curut kali ini ya. Tiba-tiba foto. Backgroundnya ya mungkin buat konten kali ya. Ini katanya bangsa kita religius. Lihat air pancuran suci langsung lupa batas suci. Foto urusan dosa belakangan, yang penting selfie. Ya. Ini bener gak sih? Cara psikologinya sakit jiwa gak ya? Belum. Kalau masih selfie yang seperti itu belum sakit jiwa ya? Belum ya. Karena saya lihat ya, kayaknya daya tarik selfie ini lebih kuat dari rasa hormat sama keyakinan orang lain. Betul. Apa mungkin ibu-ibu itu suka bolos dulu kali ya waktu belajar agamanya sendiri? Kayak nggak punya keyakinan gitu. Ya, sangat memprihatinkan ya Pak Ber ya. Ini bisa terjadi dan mereka sudah, kalau dilihat dari wajahnya mungkin sudah di usia-usia ya. Senja. Menua gitu ya. Yang berbahaya. Ini nggak kalah sama podcast yang lalu yang tentang mukulin nenek-nenek nih kelakuan. Ya kalau kita pikirkan dengan usia mereka sudah usia senja mungkin boleh dibilang seperti itu, mestinya secara nalar, secara usia, secara pikiran mereka tidak melakukan itu, dan itu bukan di keyakinan mereka sendiri gitu loh. Ya, ini mungkin tidak sopan lah menurut saya. Mungkin tempat ibadah udah dianggap kayak wahana Ancol gitu kali ya. Nah, bisa jadi. Mungkin kita perlu bikin program pelatihan gitu, membedakan tempat ibadah dan tempat wisata. Susah kali kayaknya. Mahal Pak, ntar modalnya ngalir ke tempat lain nanti. Aduh. Kebayang ya kalau ibu-ibu itu lagi doa gitu ya. Ya. Tiba-tiba dipasangin background aneh di depannya terus orang selfie itu ngamuk gak ya? Nah betul. Kalau itu terjadi pada diri mereka, apa yang mereka lakukan? Kan kira-kira bisa terima nggak? Ini kan gitu. Hari ini toleransi kan banyak tuh stiker mobil toleransi, bendera-bendera menghargai perbedaan. Ya. Tapi kok kelakuannya kayak begini? Mungkin dipikir hanya segelintir, toh nggak ada yang lihat ya, toh hanya berapa orang gitu ya, mungkin dipikirnya gitu. Toh tempatnya juga nggak terlalu terkenal ya, gitu, nggak masalah deh. Akhirnya viral di konten. Gitu. Akhirnya viral. Ajaib ya, kita bisa lihat ya. Sedalam apa pemahaman kita tentang membaca tulisan tempat ibadah. Bukan tempat bikin konten. Ya. Atau mungkin konten tempat ibadah booming nih. Gampang naik kali. Besok cariin aja tempat ibadah sebanyak mungkin, foto selfie aja gak karuan lagi ya. Bagus, mungkin naik rating kali ya. Ya, sebetulnya nggak masalah ya untuk foto, oke, di tempat ibadah lain. Tetapi jangan disitulah, jangan disitulah tempatnya. Apalagi mereka masih ada orang yang berdoa, gitu loh di situ. Saya lihat video ini udah nggak habis pikir, luar biasa sekali.
Dan benar-benar di depan itu ya. Atau mungkin ya perubahan zaman menyebabkan kesucian tempat ibadah berkurang mungkin ya. Ya, Masuk bisa akal jadi. kali. Ya. Karena yang mereka lihat bukan tempat ibadahnya, Pak. Air mancur. Air mancurnya. Nggak bener ini. Atau apanya lah di situ ya. Itu sepertinya ada tulisannya kok sudah. Betul ya, sudah ada tulisan ya tadi. Sudah ada tulisan. Atau mungkin ibu-ibu tadi nggak bisa baca tulis. Makanya nggak bisa baca, cuma bisa lihat tombol record dan foto kamera. Kembali, salah kuliah nih ibu-ibu ya. Ingat Wah, ya, bagus nih. ini yang selfie-selfie ya, yang kalian belum bisa baca tulis nantilah. Belajar baca tulis dulu baru belajar selfie. Bikin malu aja nih. Ini ibunya siapa nih? Saudara kenal nggak? Saya lihatnya aja malu nih. Ya, memprihatinkan ya kondisi keyakinan seseorang, kepribadian, mungkin empati secara religiusnya juga Ini pasti nggak punya tidak religian ada. nih kayaknya. Ya. Cuma sekedar atribut lah nih ibu-ibu kali, nggak punya keyakinan lah kayaknya. Atribut doang dipajang nih, karena kelakuannya kayak bener-bener nggak punya keyakinan ini udah. Ya, Kita lihat tapi sudut pandangnya, kita nggak bicarakan keyakinannya apa ya. oke. Saya pingin cek lebih jauh nih. Kebetulan kita ditemani oleh seorang ya master kita, psikolog, keluarga. Tapi kita nggak bahas keluarga ibu-ibu ini. Iya. Saya pengen bahas psikologi si ibu-ibu ini. Menurut Ibu Pauline ya, ibu-ibu ini yang lagi foto ya, Ya. yang lagi selfie atau lagi di foto ini, mereka itu memang kurang edukasi atau haus validasi ya? Keduanya. Pedalaman kali ya. Betul. Kurang edukasi iya, validasi iya, ya. Ini saya hewannya masih pakai baju, masih sungkan. Ini parah kayaknya. Bagaimana ya, sudah di situasi seperti itu ya. Oke, ini kebetulan memang outdoor ya. Dan outdoor itu memang justru lebih menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengerti. Ada orang sedang berdoa dan apa. Mereka betul-betul foto di depan orang yang berdoa itu. Betul-betul di depan lurus persis. Nah, ada baiknya kalau ada orang foto itu iya. Menunggu sebentar ya, barangkali sebentar lagi selesai atau bagaimana, atau kalau memang terburu-buru mereka bisa berfoto selfie di belakang yang sedang berdoa itu kan, justru akan memperlihatkan oh ini ada orang sedang berdoa, itu mungkin masih bisa lebih diterima ya daripada di depan langsung dari orang yang berdoa tersebut. Yang menurut saya memalukan dan memilukan. Saya agak Iya. nggak habis pikir juga nih. Mungkin tapi pelangnya udah ada kok. Ini tempat ibadah, tempat suci ya. Nggak ada tulisan di sana ini tempat piknik ya. Kecuali nggak ada pelang, mungkin ya edukasi nggak sampai, nggak bisa baca tulis, mungkin nyelonong aja. Ini pelang Ya, udah ada. ya. Moral juga harusnya punya lah. Hidup sampai umur segitu masa nggak belajar kan kayak gitu ya. Ibu-ibunya bukan anak muda loh. Kalau mungkin bocil-bocil foto ya toleransi jelas lah itu. Itu anak-anak yang belum belajar ya. Ini biarpun nggak bisa baca tulis masa nggak belajar moralitas sama nggak belajar tentang kesopanan ya. Ya. Wah atau mungkin ya budaya sopan santun udah dihapus nih dari negara Sudah kita nggak nih. ada. Nggak ada, Ya. nggak ada. Nggak punya sopan santun. Nggak ini punya udah. sopan santun. Jadi ya tempat ibadah itu ya memang sudah tertulis nyata, terpampang nyata di sana bahwa itu memang tempat ibadah gitu. Kira-kira Walaupun mereka bukan- tahu nggak tapi? mestinya tahu ya. Orang Tapi kok bisa ibadahnya, dilakukan gitu? Itu nggak tahu. Kan nggak ada tulisannya tapi lihat orang di sana saya lihat lagi beribadah ya, lagi Ya. berdoa dan kusyuk banget. Betul, betul. Ya ini cengengesan selfie. Ya. Ini problem psikologinya di mana? Orang-orang ini. Di kepribadiannya. Kepribadiannya problem ya. Ingat ya, ini nggak ada kaitannya dengan keyakinan apapun ya. Ini memang pribadinya nggak bener udah. Iya, iya. Sayangkan ya. Kalau sudah tahu itu tempat ibadah, ya sebaiknya kita mengendalikan diri, kita menghormati, kita menghargai itu. Apapun itu bentuknya, sederhana apapun, semewah apapun, ya kita coba bertahan dulu deh. Ya, kalau mau selfie atau apapun, nggak dilarang ya, diperbolehkan. Dan dari situ mungkin kita akan timbul rasa toleransinya. Tetapi kalau itu sudah melanggar batasnya untuk berselfie dan segala macam, nah ini mulai ada masalah. Tapi mungkin setelah kejadian ini ada tulisannya tempat batas berfoto kali itu. Ya, tempat batas berfoto dilarang Batas menjadikan berfoto. tempat ini latar selfie. Ya,
Setelah ini mungkin malah ada tulisan, oh ya jangan berfoto di sini misalnya seperti itu. Atau mungkin pasang larangan berkamera sekalian. Kan kita berdoa nggak butuh untuk dipuji-puji orang, dilihat orang lagi sembahyang gitu kali ya. Ya. Atau ada yang mungkin di luar sana yang kalau sembahyang foto dulu biar kelihatan gitu sucinya, biarpun ntar di belakang nggak karuan juga ya. Banyak nih, tampil suci yang penting biarpun di belakang jadi predator. Yang penting kelihatan sucinya. Loh, kembali kita ke podcast kita ya. Ingat tadi, bukan tentang keyakinannya tapi tentang moralitas manusianya. Toleransi ini yang bisa atau hal apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dengan bertoleransi ini? Hal utama itu apa sih sebenarnya, Bu Poli? Hal utama karena yang pertama adanya perbedaan. Yang menurut saya ya, karena dengan adanya perbedaan, apapun itu ya, perbedaan keyakinan, perbedaan status sosial, perbedaan pendidikan mungkin ya, dan masih banyak lagi mungkin. Nah dari situ kita bisa untuk saling toleransi. Oke, di kisah ini, di cerita ini ya Bu? Di cerita ini ya. Di cerita ini, kan tadi tentang toleransi ya? Ya. Kan kita udah putuskan ya, apapun keyakinannya kita nggak bahas, tapi ini tentang memang manusianya ya, kepribadiannya sudah kurang bermoral gitu ya. Ya. Apakah kita perlu mentoleransi orang-orang nggak bermoral ini? Jadi yang waras yang ngalah lah katanya peribahasanya. Udahlah biar aja gitu. Pada akhirnya kan seperti itu, kita menjadi toleran pada orang yang intoleran. Ini bahaya nggak sih? Bahaya sebetulnya kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa. Hukum di mana nih? Proses nggak nih? Ini kalau ditiru banyak orang makin bahaya nih negara kita, darurat nih. Betul. Dan mungkin agak susah kali ya, karena memang yang dibahas adalah beda keyakinan. Karena mungkin tiap-tiap keyakinan punya aturan-aturannya sendiri, dan mungkin kalau itu dimasukkan dalam ranah hukum, saya nggak tahu ya. Kalau Bisa kita bicara ada kesepakatan apa enggak? Kalau kita bicara dari sudut pandang psikologi kan sudah jelas bermasalah. Ya. Ya kan. Tapi kalau ditambah ranah keyakinan berarti ada keyakinan yang bermasalah begitu ya? Orangnya. Salah keyakinannya apa salah orangnya? Salah orangnya, salah bukan orangnya. keyakinannya. Enggak, kita nggak bahas keyakinannya, tapi kita lihat orang-orangnya ya. Mungkin sebelum belajar berdoa yang baik, mungkin belajar moralitas yang baik lebih penting ini. Iya. Dan kalau kita lihat videonya nggak ada yang saling mengingatkan loh ya. Iya, dari berapa orang itu santai aja. Santai aja, dan mereka juga melakukan, oh ya oke lah ini selfie dan sebagainya. Tidak ada yang mungkin ada yang punya inisiatif, jangan, ini masih berdoa, ini masih dipakai. Nanti kita tunggu dulu atau apapun itulah ya. Perlu nggak sih ada aturan tempat berdoa bukan untuk berselfie itu di semua tempat berdoa? Mungkin baiknya begitu. Atau memang kita butuh selfie di tempat berdoa biar kelihatan suci gitu? Ya. Atau sengaja mungkin ya, di depan orang sembahyang foto-foto biar kelihatan dia lebih suci dari yang lagi berdoa gitu kali ya. Mungkin. Nah itu kita nggak bisa menggenerasikan ya, karena kan memang tiap keyakinan punya caranya tersendiri. Ada yang di dalam gedung, ada di dalam ruangan, ada yang di tempat terbuka. Nah, tapi apapun itu, karena kita kan juga sudah tahu di Indonesia ini kan ada beberapa macam keyakinan. Nah, bagaimanapun, dimanapun, apapun itu kita hargai, kita hormati. Kalau memang tahu itu adalah keyakinan yang memang sah ada di Indonesia, ya kita coba hargailah. Gitu. Toh dengan menghargai kita akan dihargai juga keyakinan kita. Belum tentu. Belum tentu ya. Mulai ini. Kalau kita bicara sama orang-orang yang nggak sampai intelijensinya ini susah. Ya. Jadi tempat konten aja lah. Ya harapan kita ya memang mungkin memang ibu-ibu itu nggak bisa baca tulis, itulah harapan yang paling masuk akal ya. Tapi kalau ternyata bisa baca tulis kan berarti ini problemnya udah ada di kejiwaannya. Saya nggak tahu nih ibunya siapa dan saya nggak tahu yang moto dari depan itu juga siapa karena ketawa-ketawa juga dan kayaknya lebih muda, mungkin itu anaknya mungkin ya kan. Harapan saya melihat video tadi, dari hati kecil yang paling dalam saya berharap mungkin mereka nggak bisa baca tulis gitu. Karena kalau mereka bisa baca tulis ini benar-benar intoleran ya. Jadi anggap itu aja ya. Ya ini mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa membuat kita sedikit bisa menerima kondisinya.
Karena kalau kita berbicara bahwa bisa baca tulis melakukan hal seperti itu, ini konteks psikologinya udah kemana-mana. Ya. 1, mungkin mencari pengakuan. 2, mungkin sengaja memprovokasi. 3, apalagi? Memang ada gangguan secara emosi yang tidak tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya. Kebayang, ini tempat suci orang berbuat seperti itu, apalagi di rumah tangga mereka, wes berantakan udah ini. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang hal seperti ini ya, ini hal-hal seperti ini sebenarnya kan mungkin cukup banyak ya. Dan biasanya kan klarifikasi minta maaf karena khilaf itu aja sih. Yang biasanya saya kalau lihat-lihat scroll komen ya. Tapi kan ini akhirnya berita viral gitu ya. Dan saya banyak menemukan teman-teman yang ya memang mendukung ini kegiatan nggak benar sudah. Kelakuan sudah nggak benar lah. Ya. Dari berbagai keyakinan cukup banyak yang sepakat, saya yakin ya, yang dari keyakinan apapun termasuk yang lain-lainnya juga, kalau saya bacain komennya banyak yang positif dalam artian mengingatkan bahwa itu bukan tindakan sopan santun lah. Biarpun ada beberapa orang mungkin ya yang memang intelijensinya rendah atau mungkin juga nggak bisa baca tulis, dia tetap membela ibu-ibu yang mungkin ya berada di level yang sama. Ya, semakin orang minta maaf dan khilaf untuk hal-hal yang sederhana, yang kecil, itu kan sebetulnya semakin menunjukkan bahwa bagaimana kualitas dia, terutama dalam keyakinannya. Ya. Mencerminkan nggak ya tapi akhirnya? Sangat mencerminkan. Tapi akhirnya orang akan berpandangan kurang positif sama keyakinan yang lain kalau seperti itu. Ya, itu efek dari Ulah. sesuatu ya yang sudah terjadi ya karena mereka tidak berpikir panjang dan mungkin tidak menjadi suatu kepentingan bagi dirinya. Gitu. Itu tadi kan doa hadap depan tuh. Terus tiba-tiba si ibu motong di depan tuh banyak bergerombol gitu. Itu mau ngambilin doa nggak kali ya? Apa ya? Mau ngambilin berkat doanya nggak ya? Kali bisa potong kompas gitu. Kayaknya enggak deh. Karena di situ kan ada spot yang bagus ya. Sesuatu yang bagus nih. Dalam bentuk ya itu yang keluar air mancur dan sebagainya itu. Wah, ini bagus nih kalau foto di sini gitu. Ya, mungkin tujuannya arahnya bukan ke sana, bukan ngambil doa. Jadi kalau kita lihat mungkin tadi ya sudut pandang psikologinya adalah ya mereka harapan kami mereka tidak tahu. Ingat ya, podcast ini bukan tentang mencari benar salah, tapi kita membahas kok bisa gitu loh. Ini sebuah cerita yang benar-benar di luar nalar. Di luar nalar. Tapi ada dan bahkan terekam kamera dan sempat viral. Yeah. Hal-hal seperti ini benar-benar jadi sebuah cerminan luar biasa. Dan yang luar biasanya kisah ini kerekam lagi. Semoga tidak kerekam lalu dilupakan. Semoga kerekam lalu dipahami dan bisa menjadikan sebuah acuan untuk sebuah perilaku yang lebih baik untuk kita. Yeah. Dan yang mendukung perilaku ini ya kalian samalah. Sama-sama mungkin butuh sedikit disetting gitu di otaknya. Ya, Kayak mungkin kalian makin primitif ya. Makin digital, makin modern, otak-otaknya makin primitif nih. Balik ke hutan aja udah. Kan kita diajarin ya saat orang lain sedang beribadah, sedang berdoa, usahakan yang tenang. Entah satu keyakinan, entah beda keyakinan, tolong jangan mengganggu. Kan ini yang diajarkan di semua keyakinan nih. Diajarkan seperti itu menghormati. Saya belakangan banyak yang keluar-keluar keyakinan orang lain bukan urusanku. Nah ini orang-orang yang otak-otak primitif ini. Masukin wajib militer aja kayaknya cocok nih. Kira-kira ya solusi untuk sebuah kondisi yang seperti ini agar tidak berulang. Secara psikologinya enaknya diapain ya Bu? Ya, kita nggak bisa menggenerasikan ya. Setiap orang yang datang di tempat ibadah, terutama outdoor itu akan melakukan selfie itu ya. Boleh katakanlah ya berapa persen lah. Tetapi paling enggak ya pihak berwenang yang di tempat itu akhirnya harus membuat suatu aturan sendiri agar ini tidak terulang. Mungkin salah satunya membuat tadi ada tulisan batasan foto misalnya. Atau itu diberi pagar sekeliling ya biar orang tidak mudah masuk dengan seenaknya lalu berfoto ria dan segala macam. Jadi foto cukup dari jauh ada
ada orang sedang berdoa di tempat itu dan sebagainya, itu akan lebih sopan ya, situ lebih beretika. Dan kalaupun memang tidak ada pagar atau batasan apapun ya, kalau tidak ada orang yang sedang berdoa pun kita wajib minta izin sebetulnya. Mungkin udah minta izin. Oh mungkin sudah minta izin, anggap saja begitu ya. Cuman yang mengizinkan ini kok, nah siapa yang mengizinkan ini? Mungkin udah minta izin sama yang berdoa tadi, saya mau foto selfie depan kalian ya, karena dia nggak jawab berarti diem artinya ya gitu kan. Ya tetap ya, kalian mau diizinin nggak diizinin tuh nggak bener ya. Betul, betul. Bukan nggak bener sih, nggak sopan. Nggak sopan. Kecuali kalian nggak tahu apa arti kata sopan ya, itu sudah nggak bisa ngomong lagi sepertinya. Yeah. Oke, kita kembali nih. Kan ini akhirnya kalau kita lihat sudut pandangnya, oke kita anggap mereka sama-sama pribadi yang udah dewasa, bisa baca tulis, ingat ya bisa baca tulis, belajar sopan santun ya kan, tetap dilanggar dan merasa itu tindakan yang sopan-sopan aja, sah-sah aja. Yeah. Berarti ada perbedaan persepsi tentang tempat suci yang satu dengan yang lain. Ini kok bisa ya psikologinya seperti itu manusia? Iya. Yang pertama pasti ada sesuatu yang buat mereka ingin selfie ya. Mungkin spotnya menarik. Ya, itu pasti udah. Yang kedua itu kan bukan keyakinanku, nggak masalah dong gitu. Toh ini sesuatu yang ya patung atau apapun itu kan di mana-mana juga ada dan kita boleh berfoto gitu loh. Gitu, mungkin dianggapnya begitu. Memang kalau dilihat orang yang melihat hasil fotonya pun tidak tahu kalau itu tempat ibadah karena tidak difoto dengan orang yang berdoa ya. Gitu, hanya foto di depan pancuran itu. Oke. Jadi pikirnya oke, bagus, ini di mana nih dan sebagainya seperti itu. Jadi dalam pola pikir mereka, dalam pikiran mereka yang ada hanyalah itu. Bagus nih buat foto, buat selfie, keren dan segala macam. Ya. Berarti persepsi satu sama lain tentang suci nggak suci udah nggak selaras. Berarti ada kegagalan di pendidikan masa kecil kita untuk mendidik yang namanya moralitas dan sopan santun, setuju ya? Ya karena itu juga bukan tempat suci untuk mereka kan. Atau mungkin mereka nggak sekolah, ya kan? Jadi nggak dapat pendidikan yang tepat. Ini bisa loh terjadi ya. Karena kan kalau kita lihat perlakunya bukan anak muda ya, yang mungkin baru aja lulus sekolah ya. Tapi ini orang-orang yang sudah umur mungkin nggak sekolah, nggak kejar paket ya jadi begini. Iya. Ya kan? Jadi dan ini bukan cuma satu kali, kebetulan ini yang berita sedang diangkat. Ya harapannya jadi sebuah pembelajaran untuk kita lebih bisa menghargai banyak keyakinan yang lain ya. Sebenarnya ini udah bukan tentang keyakinan lagi nih. Ini sudah tentang moralitas ya, sama tentang ya budaya kita yang menghormati ya. Betul, dan melanggar hak orang lain untuk berdoa. Mereka nggak ngelanggar kok. Mereka tetap biarkan kok doa. Biarkan ya. Iya kan? Ya, yang betul. Seperti ini aja udah salah, udah nggak bener. Apalagi itu tuh yang larang orang berdoa, itu lebih nggak ada intelijensinya itu. Otak-otak entah di mana itu sudah. Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan secara psikologinya menular nggak Ibu? Menular, bisa sangat menular. Ya kalau dilihat sih ibu-ibu ya, untuk mereka punya anak ya. Dalam persepsi mereka karena mereka sudah melakukan itu, mungkin kalau misalnya ada yang negur saudaranya, anaknya atau siapapun, loh mama di mana ini kok ada foto kayak gini? Iya, lagi di sini nih. Dan ada orang juga lagi berdoa di situ. Nah spontanitas seorang anak yang lugu pasti juga akan bertanya, loh kok bisa? Emang boleh? Nah seperti itu. Jadi nilai-nilai umum yang diajarkan misalnya dari teguran-teguran dari anak ya, nasihat-nasihat saran-saran itu sepertinya ya dianggap ya nggak apa-apa kok gitu, wajar aja gitu. Jadi akhirnya menurun pada pola pikir anak-anaknya atau orang-orang di sekitarnya. Oh berarti nggak apa-apa nih kalau kita selfie atau apapun di tempat ibadah yang terbuka seperti itu. Toh nggak ada larangannya, toh kita juga nggak mengganggu ya, mereka masih tetap bisa berdoa gitu. Yang penting kita nggak mengganggu, kita hanya selfie-selfie aja kok gitu. Bisa nurun. Bahaya nggak tuh? Ya lama-lama bisa jadi bahaya kalau hal-hal yang simpel saja mereka langgar, mungkin akan ada masalah-masalah besar yang menurut mereka juga sah-sah aja, nggak apa-apa dong kalau dilanggar, kalau nggak nurut gitu. Berarti kalau kita selfie di depan korban kecelakaan gitu ya, boleh juga ya, sama aja ini pelanggarannya.
Depan korban banjir selfie gitu ya. Aduh, itu benar-benar nggak Udah bilang sama bermoral. korbannya tadi, cuma korbannya nggak jawab, foto dulu. Itu dorongan emosi yang sama nggak sih? Ya, bisa jadi karena di situ moral kita yang dipentingkan ya. Peran moral kita bagaimana? Kok bisa kita foto, selfie di depan orang yang sedang membutuhkan kita? Lebih baik kita menolong mereka dengan cara apapun yang kita bisa. Kontennya nggak naik nanti. Nah itu, berarti tujuannya beda kan? Kontennya nggak naik. Terus nanti kalau ada masalah sama yang korban bagaimana? Meninggal atau apaan? Kan yang meninggal dia, Yang meninggal dia, bukan kita. bukan kita. Kan kita lebih individu sekarang. Daripada kita bantu, kita salah bantu, nanti malah meninggal kita disalahin, mendingan kita foto aja udah. Betul, serba salah ya jadinya. Serba salah. Dan ini sedang terjadi banyak ya. Iya, iya. Berapa kali kejadian, ya ada sisi positifnya dengan kamera boleh dibawa kemana-mana, akhirnya banyak hal-hal yang nggak tertangkap seperti cerita ini, akhirnya tertangkap kamera yang lain ya kan. Betul. Tapi ya ada juga hal-hal di mana korban kecelakaan, kita bisa masih punya waktu untuk bantu, tapi kita sibuk ambilin gambar, sibuk posting sana sini, ya ada bagusnya beritanya jadi tersebar. Tetapi akhirnya kan sisi negatifnya adalah kalau semuanya pegang kamera dan bukan bantu, ini jadi masalah. Dan ini semakin banyak makin hari. Konten-konten yang ajaib-ajaib begini banyak. Seperti yang kapan hari kita angkat tentang hari raya juga sama ya. Langgar. Dan yang langgar malah didukung oleh kelompok-kelompok yang ya kurang lebih otaknya mirip-mirip lah. Ini mencerminkan enggak sebuah kondisi intoleransi? Lama-lama bisa ke sana. Akan mengarah ke sana. Iya, Ya? akan mengarah ke sana. Secara pribadi juga tidak saling kontak, ya bukan urusan kita dan segala macam. Toh yang saya lakukan ya juga untuk kepentingan saya. Yang penting tidak merusak, tidak apapun itu. Lama-lama individualnya akan semakin bermunculan ya, dan itu akan bisa membuat kita menjadi intoleran. Tidak mau tahu ya. Yang penting aku sudah melakukan keyakinanku dengan benar ya, menurut dia gitu. Kalau saya sedikit bertanya boleh Ibu ya? Ya. Manusia terbebas dari dia apapun ya keyakinan dia. Manusia dorongannya secara psikologinya itu makhluk toleran atau intoleran? Dorongan utamanya sebenarnya. Dorongan utama manusia. Manusia. Ya. Itu sebenarnya toleran atau intoleran? Karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Menurut saya lebih ke toleran kali ya. Oke, manusia sebenarnya dorongannya adalah makhluk sosial yang toleran. Ya. Tapi yang berkembang kebanyakan banyak cerita intoleran. Salahnya siapa nih? Salahnya keadaan. Ya kan? Lingkungan, kondisi ya, misalnya perubahan zaman dan segala macam itu kan membuat banyak orang menjadi berubah. Berarti Yang dulu toleran menjadi intoleran. Dalam keluarga pun seperti itu, udah nggak mau tahu ayahku gimana, ibuku gimana, saudaraku gimana, aku nggak mau tahu. Yang penting aku ngidupin diriku sendiri. apakah itu bentuk kedewasaan atau intoleran? Apakah itu bentuk kesadaran yang berkembang, awareness-nya lahir atau intoleran? Kalau dilihat dari psikologi sosial, itu menjadi intoleran ya. Oke. Ya. Itu berkembang ke arah intoleran ini sebenarnya secara psikologi manusia sendirilah. Itu makin baik atau makin nggak baik? Kita agak melebar dikit nih. Saya banyak dapat cerita-cerita ya setelah saya lebih cuek sama lingkungan saya nggak harus bantu orang-orang terdekat saya, nggak pernah bisa bantu dirinya sendiri. Hidup saya lebih bahagia. Ya. Dengan perkembangan zaman yang sekarang ini kita memang serba sulit untuk memutuskan atau menentukan. Karena kalau kita misalnya tadi ada kecelakaan, terus kita mau bantu dengan apa yang bisa kita bisa, tapi ternyata malah dituduh, dipojokkan, disalahkan, terlibat dan sebagainya. Nah, berulang lagi mungkin di situasi yang berbeda, ya, di mana kita punya maksud baik sebagai makhluk sosial, lalu ternyata justru kita yang terjerumus atau kita terjebak, gitu. Nah, dari kondisi ini manusia lama-lama bisa menjadi intoleran. Intoleran ini bagus nggak tapi untuk kebahagiaan manusia? Kan kalau kita ambil contoh kasus lain ya,
makin kita cuek sama lingkungan kita yang mungkin ya harus dibantu, nggak ada habisnya, nggak pernah bisa berjuang sendirilah. Kan susah tuh bahagiain orang yang selalu milih nggak bahagia, itu kan susah. Ya. Dan saat kita memutuskan saya mau intoleran sama dia, saya mau bahagiain diri saya, kita lebih bahagia loh. Ya. Apakah intoleran ini hal yang baik untuk dikembangkan? Sepertinya 50-50 ya. Supaya adil keduanya. Saya lagi cari tentang intolerannya ini sendiri gitu. Ini penting nggak sih sebenarnya? Ada batasnya. Toleran juga ada batasnya, intoleran juga ada batasnya. Kalau setiap saat kita bantu terus dan tidak ada habisnya, kita merasa kasihan terus dan semuanya ya akan menjadi individu yang tidak baik. Karena bagaimanapun menurut saya, walaupun kita sudah mulai individual ya, sekarang ini rumah berdekatan pun kita nggak tahu siapa tetangga kita, tidak kenal dan sebagainya. Tetapi sosialisasi sebagai makhluk sosial dan makhluk yang dinamis, kita masih membutuhkan orang lain kok untuk kehidupan. Ya, toh nantinya bagaimanapun minimal seseorang itu hidup dengan orang lain. Ya, walaupun mungkin ada berapa persen di sana merasa hidup sendiri lebih nyaman. Tapi artinya kalau menurut saya prosentasenya masih lebih besar orang yang masih mau hidup bersama orang lain. Oke, berarti toleransi masih butuh dijaga nggak ini? Masih butuh dijaga. tetap dijaga. Dan itu harus kita tanamkan terus pada anak-anak kita kepada cucu-cucu kita. Kita harus jelaskan bagaimana keuntungannya, faedahnya dengan kita bersosialisasi, dengan kita berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Walaupun secara zaman itu sudah berubah, individualnya sudah semakin tinggi. Dan kita bisa melakukannya sendiri ya dengan fasilitas HP atau apapun, kita mau makan, mau apa, tinggal dianterin, kita hidup sendiri, nggak ada susahnya kok, tidak menyusahkan orang lain juga, dan kita masih tetap survive gitu. Oke, berarti kembali lagi, toleransi masih layak untuk dilestarikan, setuju? Ya, setuju. Oke, kalau toleransi memang layak untuk dilestarikan, bagaimana ceritanya itu orang-orang yang neriakin dirinya intoleran dan bangga dengan toleransinya? Berarti mereka dieliminasi aja nih makhluk-makhluk ini. Karena mereka kan jelas membawa kebobrokan untuk kemajuan bangsa dan negara kita serta masyarakat kita. Orang-orang seperti ini mungkin dieliminasi gimana Ibu? Kan nggak ada gunanya. Bikin negara makin buruk aja nih. Ya susah ya kalau paham mereka cukup kuat, apalagi yang memberi paham gitu. Dieliminasi sekalian. Ya. Dieliminasi sekalian. Nggak berguna soalnya. Ya sangat memberi pengaruh-pengaruh yang buruk ya, artinya ya. Tidak bermanfaat soalnya. Tidak bermanfaat. Ya. Jadi berarti gini ya, kalau kita berada di sebuah lingkungan, entah apapun itu lingkungannya ya, para sahabat, para teman-teman di sini, kalau kalian berubah jadi makin gak intoleran, hati-hati lingkungan kalian kurang bener. Tapi kalau kalian jadi orang yang makin toleransi, kalian berada di lingkungan yang bagus. Karena kita manusia adalah makhluk sosial ya. Mereka yang mengajarkan intoleransi sudah bukan manusia mungkin. Mungkin ya, setengah hewan kali kayak saya. Ya karena ya di dunia hewan yang kuat yang menang lah ya. Betul. Kalau di dunia manusia ada toleransi. Kalau yang di ya sudah nggak bener-bener manusia, udah agak hewan-hewan dikit ya nggak usah toleransi lah mungkin ya. Jadi toleransi penting untuk manusia. Ya. Tapi di luar lingkungan manusia mungkin nggak penting. Betul ya. Tadi di dunia perhewanan berarti siapa yang kuat dia yang menang. Betul, nggak butuh toleransi. Berarti ada saatnya orang tuh mengalami lemah kan. Ya di situ baru di situ menyadari bahwa dia perlu orang lain. Toh misalnya tadi yang saya sebutkan bahwa dia bisa hidup sendiri, mau makan tinggal pesan, mau ini kemana tinggal antar barang segala macam. Nah tapi bagaimanapun kan dia memerlukan orang lain kan untuk mengirimkan itu semua, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Itu pada saat dia mampu. Nah kita kembali lagi, ada saatnya orang tidak bisa mengalami, ada saatnya orang tidak berdaya. Nah pada saat itu baru dia mungkin merasakan pentingnya makna toleransi. Pentingnya ya makna toleransi. Berarti mereka yang nggak paham makna toleransi ini adalah orang-orang kuat. Jadi hidup di hutan tuh itu. Hidup di hutan aja. Ya nggak punya toleransi balik ke hutan aja udah sana. Nggak cocok kalian tinggal di tempatnya manusia. Kalian udah bukan manusia. Terlalu kuat untuk manusia. Oke, kita ngobrol-ngobrol yang
Ya ringan-ringan lah ya seperti tadi seputar toleransi. Baik itu toleransi terhadap lingkungan terdekat, terhadap orang lain. Baru mulai mungkin lebih luas terhadap keluarga, keyakinan, masyarakat ya lebih luas. Tapi yang dimulai dari diri sendiri lah. Belajar toleransi itu penting Ya. karena kita nggak hidup di hutan. Karena kita hidup bersama manusia lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa toleransi nggak penting, ya nggak usah hidup sama manusia lain lah. Itu jauh lebih baik. Karena paling tidak kalau nggak bisa bantu lingkungan lebih maju, paling nggak kalian nggak merusak lingkungan lebih buruk, itu aja lah. Betul, betul. Ya kalau nggak bisa bikin kemajuan, jangan bikin kemunduran, itu aja sih. Jadi kalau memang mau maju, mau lebih baik, ya berita-berita viral seperti tadi, ya kita nggak bisa salahkan juga. Karena sudah terjadi. Tapi kita bisa ambil pembelajarannya, kita bisa ambil maknanya. Jadikan sebuah contoh bentuk bahwa masih ada di sekeliling kita yang melakukan tindakan-tindakan kurang terpuji, kurang waras, kurang normal dan nggak bisa baca tulis seperti itu. Wah lengkap sekali nih. Karena saya bingung sekali ya cerita dia luar biasa sekali. Ya. Agak susah dipahami dengan logika karena mungkin logika saya nggak sampai. Mungkin teman-teman yang bisa mahamin dan mentoleransi itu mungkin logikanya nyampe. Mungkin logika saya nggak sampai. Karena mungkin saya nggak belajar sekolah formal seperti teman-teman itu yang sampai ke langit belajarnya. Ya tapi semoga bisa jadi hal yang bisa membuat kita melihat ya. Bahwa masih ada hal-hal seperti ini dan masih banyak yang butuh kita perbaiki. Baik dari diri kita, orang-orang sekeliling kita. Dan sekali lagi podcast ini bukan untuk mencari yang benar, bukan untuk mencari yang salah. Tapi kita melihat dari banyak sisi, banyak sudut pandang ya. Dan saya tadi mencoba untuk melihat dari sudut pandang ibu-ibu tersebut yang melakukan tindakan selfie ya. Ya yang bisa saya terima. Sudut pandangnya adalah ya tadi itu nggak bisa baca tulis. Di luar itu sepertinya tidak ada logika tepat masih untuk menjelaskannya. Dan kalau dari Ibu Pauline gimana? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sangat memprihatinkan mereka dan itu bukan menjadi contoh yang baik ya. Sebagai orang tua, ya, tentu anaknya juga akan memahami bahwa itu dibenarkan, gitu. Dan itu baru hal yang mungkin mereka anggap sepele, yang kecil, gitu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Kalau yang kecil aja mereka tidak bisa toleran, bagaimana untuk sesuatu yang lebih besar? Gitu. Nah ini hal-hal benih-benih kecil ini yang harus segera dipadamkan. Diberi pengertian, penjelasan bahwa itu tidak baik. Supaya jangan terlalu menjadi besar ya, dan tidak dilakukan oleh anak-anak. Nah ingat ya, diberikan penjelasan dan pengertian dan untuk para ibu-ibu ini berbesar hatilah. Kalian melakukan tindakan yang kurang tepat, akui bahwa tindakan kalian kurang tepat. Jangan masih mencari pembenaran, udah jelas nggak bener ya. Tentu udah jelas nggak bener, nggak usah mencari pembenaran dengan berbagai macam alasan, apalagi bawa-bawa keyakinan. Ini udah nggak bener, tambah nggak bener nanti. Mari kita perbaiki itu, bahwa yang salah bukan bentuk keyakinannya atau apapun, nggak ada urusan ini dengan keyakinan. Tapi moralitas kita sebagai manusia, toleransi kita sebagai seorang manusia yang mentoleransi orang lain. Bukan keyakinan orang lain, tapi orang yang sedang melaksanakan tugas atau ibadahnya. Ini yang paling penting. Bu Pauline punya pesan nggak untuk para sahabat di luar sana yang mungkin menonton video tadi, sehingga tidak terpancing, terpicu, atau mungkin ngakak seperti saya? Ya, kita perlu lebih bijak ya dalam melihat suatu tayangan itu. Apakah ya karena tidak semua yang viral, yang tayangan itu menjadi suatu pendidikan yang baik. Kalau memang kurang sesuai, kurang benar, kita boleh kok berkomentar yang seharusnya bagaimana. Dan kita juga perlu beri wawasan kepada anak-anak kita. Ya barangkali mereka dalam membuka HP dan sebagainya muncul video-video tersebut yang mereka tidak tahu dan dianggap mereka benar. Nah itu perlu kita beri penjelasan sebelumnya. Kalau ada tayangan seperti ini, sebaiknya tidak kalian ikutin, itu tidak benar seperti itu. Sebagai orang tua sah-sah aja kok kita ngomong terus, cerewetin anak-anak kita, tetapi untuk sesuatu yang baik ya. Karena kita tidak bisa mendampingi terus di mana mereka berada. Pada saat kita masih bisa menjaga mereka, masih ada kesempatan untuk berbicara, bicaralah dengan mereka. Itu.
Oke, terima kasih pesan-pesan bijak yang tepat dari Ibu Pauline ya. Kalau pesan-pesan dari saya mungkin ya. Untuk para sahabat netizen yang menonton video-video tadi, jangan tarik benang merah antara pelaku dan keyakinannya. Karena kalau kalian tarik benang merah, kalian akan membuat keyakinan si pelaku jadi semakin kurang positif. Sekali lagi, jangan tarik benang merah. Tapi satu hal, ini problem ada di kemampuan mereka untuk menghargai dan menghormati orang yang sedang melakukan tindakan. Bukan tentang keyakinannya, tapi memang moralitas orangnya. Dan untuk para pelaku pesannya ya akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan, minta maaf lah paling enggak. Yang terbuka gitu. Dengan begitu ya kalian masih bisa dipandang sebagai makhluk yang lebih baik lah. Kalau memang tidak sengaja ya sampaikan nggak sengaja. Kalau memang tidak tahu sampaikan tidak tahu. Kalau belum bisa baca sampaikan mungkin nggak belajar baca tulis. Sekali lagi podcast ini bukan untuk mencari pembenaran. Kita hanya melihat banyak sudut pandang yang mungkin masih masuk akal. Harapannya ya masuk akal. Akhirnya tadi agak meluas sedikit ke toleran-intoleran ya. Semoga juga bisa jadi pertimbangan-pertimbangan, bisa jadi masukan dan hal-hal positif yang bisa diambil pembelajarannya. Bantu kami subscribe channel ini, like jika suka, dislike jika tidak suka, kasih saran di kolom komentar. Kalau ada topik-topik yang kita bisa angkat untuk melihat banyak sudut pandang, kita akan ulas juga. Silakan di kolom komentar. Terima kasih semua. Kita akan bertemu kembali. Sikat episode lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.